ini saya berada di halaman SD 103 Kabupaten Sinjai. Kami dari tim Maca mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Anak-anakku Maca masih semangat belajar di rumah? Iya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berolahraga dulu ya. Saat ini kita ditemani oleh Bapak Muhammad Husain dari SD 171 Telang, Kecamatan Sinjai Selatan. Kami persilahkan pada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Puji syukur senantiasa kita memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan kita di pagi hari ini. Saya ucapkan selamat pagi kepada seluruh guru-guru Indonesia, guru Kabupaten Sinjai, dan anak-anak Macaku yang ada di rumah. Silakan standby di rumah, ikuti arahan dari live yang ada sekarang ini. Tak lupa juga saya ucapkan selamat pagi kepada seluruh pecinta olahraga senam dimanapun Anda berada. Tetap menjaga protokol kesehatan, lakukan olahraga sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tak lupa juga saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha yang ke 1441 Hijriah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan senam SKJ Jadul 2018. Nah, tentu anak-anak Macaku yang ada di rumah semua sudah tahu tentang olahraga senam SKJ 2018. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memperkenalkan gerakan dan sesuai dengan hitungannya. Baik anak-anak Maca yang ada di rumah dan ibu guru, silakan mengikuti gerakan ini. Kita mulai dari ragam pertama, yaitu jalan di tempat, kemudian pada hitungan ke-5 sampai 8, kita angkat tangan dua-duanya, kemudian kita turunkan. Jadi seperti ini, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berjalan di tempat, kemudian hadap ke kanan dan hadap ke depan, kemudian hadap ke kiri. Dilakukan dengan sampai hitungan 8. Kita mulai. Jadi 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah langsung buka kaki kanan selebar bahu, kemudian tangan di pinggang, kemudian tunduk kepala 2 kali dan menoleh ke samping kanan, ke depan dan ke kiri. Oke, kita mulai. Langsung 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ragam pertama ini kita lakukan dengan balas kiri. Oke? Tentu anak-anak Macaku di rumah sudah paham dengan ragam yang pertama. Baik, kita lakukan. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke? Sekarang kita pindah ke ragam yang kedua. Buka kaki kanan, kemudian ikuti tangan kanan dengan mengalir, kemudian balas dengan buka kaki kiri, ikuti tangan dengan mengalir. Oke? 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi seperti itu. Kemudian kita pindah ke gerakan kedua. Langsung tangan di bahu dua-duanya. Kemudian kita putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita ayunkan tangan dua-duanya ke depan, terus ke belakang, kemudian hitungan ke 5, 6, 7, 8, kita putar, kemudian dibalas. Kita mulai. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke? Sekarang kita pindah ke yang ketiga, yaitu ayunkan tangan ke depan, kemudian ke samping kanan. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ragam yang kedua ini kita lakukan dengan balas kiri. Tentu anak-anak macaku yang ada di rumah sudah tahu kalau Bapak Guru sudah mengatakan balas kiri. Oke? Baik. Kita pindah ke ragam berikutnya. Maju kaki kanan ke depan, angkat kedua tangan ke atas, kemudian ganti dengan kaki kiri, angkat lagi kedua tangan di atas, kemudian tangan keduanya ke depan, kemudian bawa ke belakang. Oke, kita mulai. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lakukan dengan balas kiri. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kita jalan maju satu langkah, kemudian jalan di tempat, mundur satu langkah, jalan di tempat lagi. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke? Sudah paham? Paham. Kemudian berikutnya adalah kita bawa kedua tangan di depan dengan mengilang. Ya, mengilang. Kemudian kita ke bawah jongkok sedikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gerakan ini kita balas dengan ke kiri juga. Oke, kita mulai. Maju satu langkah, kemudian jalan di tempat. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sekarang yang berikutnya adalah kita lompat ke kanan dan lompat ke kiri dengan tangan kiri di samping dada. Kemudian pada saat melompat ke kiri, tangan kanan di samping dada kiri. Oke, kita mulai. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paham? Paham. Baik, berikutnya adalah kita lompat. Kedua tangan di samping pinggang. Baru kita lompat. Lompat kecil-kecil. Oke, kita mulai. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi seperti itu. Oke, kita gabung yang kedua sama yang pertama sama yang kedua. Kita mulai. Lompat. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lompat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah pintar semua. Nah, berikutnya adalah kita balas lagi ke kiri. Balas kiri. Kemudian kita pindah gerakan berikutnya, berjalan ke kanan sambil tepuk tangan, berjalan ke kiri, tepuk tangan ke depan, tepuk tangan lagi, kemudian ke kiri lagi, tepuk tangan, kemudian ke samping kanan, tepuk tangan, lari ke depan, tepuk tangan. Oke, kita mulai. Langsung ke kanan. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 7, 8 kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Langsung? Paham? Paham. Kita beralih ke ragam gerakan berikutnya. Tangan kanan di atas, tangan kiri memegang bahu seperti ini. Kemudian tangan kanan ganti seperti ini. Oke? Buka kaki kanan. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke? Paham? Kita ulang. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Terus yang berikutnya adalah buka kaki kanan. Buka kaki kanan. Kita putar bahu. Kita jongkok ke bawah. Seperti ini. Baru kita tarik naik. Putar ke belakang. Oke? Kita lakukan. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gerakan ini juga kita lakukan dengan balas kiri. Nah, setelah itu, gerakan terakhir adalah kita melangkah ke samping kanan, kaki kanan, kedua tangan di atas, silang. Oke?
Kita mulai. 7, 8, 1, 2, 3, 4, tahan 5, 6, 7, 8. Balas kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke? Sudah paham anak-anak Macer yang ada di rumah? Paham. Oke. Kita pindah ke yang terakhir. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Angkat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Baik, anak-anak Macer yang ada di rumah serta ibu guru, mari kita lakukan bersama-sama dengan memakai musik. Oke? Kita mulai. Atau
Tutup. Baik, buat anak-anak macaku yang ada di rumah serta ibu guru yang ada di sekolah, dari pagi hari ini kita sudah melakukan senam. Semoga di sekolah nanti kita akan menerapkan semua SKJ Jadul 2018. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Uca ya sudah memberikan penyegaran pada pagi hari ini. Ya, sekarang bagaimana anak-anakku Maca? Tetap semangat ya belajar di rumah. Sekarang kita akan mengikuti pembelajaran kelas 3 SD tema 1 subtema 2 pembelajaran 4. Saya persilahkan kepada Ibu Warda SPD SD Negeri 145 Cobu, Kecamatan Sinjai Borong. Yang ceria dan tentunya tetap semangat. Anak Maca yang sedang sakit, Ibu doakan semoga cepat sembuh. Pak minum obat dan istirahat yang banyak. Oh iya, berhubung masih dalam suasana Lebaran, Ibu ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, hari ini kita akan belajar di kelas 3 bersama dengan saya, Ibu Guru Warda SPD. Ibu mengajar di SD Negeri 145 Cobu, tepatnya di Kecamatan Sinjai Borong. Nah, silakan anak-anak baca di rumah, siapkan perlengkapan belajarnya. Siapkan pulpennya ya nak ya, buku tulisnya, dan jangan lupa buku paket Kemendikbud revisi 2018. Kita hari ini akan belajar tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, tema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran keempat. Nah, anak baca bisa membuka di halaman 76 ada buku tematik Kemendikbud tema 1. Baik, anak-anak sudah siap semuanya? Ya, kalau sudah siap, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama baca doa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, bintang semuanya. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama,
Melalui kegiatan membaca, peserta didik dapat menjelaskan hubungan makanan dan kesehatan pada proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan cepat. Yang kedua, setelah mengamati gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi keberagaman kebiasaan, kesukaan, hobi dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati, peserta didik dapat mempraktikkan prosedur kombinasi gerakan jalan dan lompat sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dengan bentuk permainan pijat dan rusa dengan benar. Supaya tambah semangat lagi mengikuti pelajaran hari ini, mari kita saksikan bersama pembelajaran yang tidak dipersiapkan. Selamat menyaksikan. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Makan pakai aturan yang Nabi ajarkan. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Raihlah keberkahan dalam setiap makan. Let's go, let's go, let's go, let's go. Cuci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan kananmu, biasakan tak begini. Jangan tiup yang panas, lebih baik dikipas. Minum dalam 3 tegukkan. 1, 2, 3. Cuci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan kananmu, biasakan tak berdiri. Jangan tiup yang panas, lebih baik dikipas. Minum dalam 3 tegukkan. 1, 2, 3. Nah guys, kalau Anta bisa, kita pasti bisa. Ayo cari keberkahan dari anjuran Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus membiasakan diri untuk sarapan. Karena kita lihat pembelajaran keempat, anak-anak buka halaman 76. Ayo kita membaca teks makanan dan kesehatan. Makanan dan kesehatan. Pagi ini, anak-anak SD Nusantara bermain tarik tambang. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri atas Udin, Lani, dan Beni. Kelompok kedua terdiri atas Edo, Dayu, dan Siti.
tadi. Semua senang sekali. Ada video kalau sudah ini kah? Tiba-tiba terdengar suara Edo mengadu kesakitan. Rupanya itu terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Semua temannya merasa sedih dan kaget. Mereka kaget karena Edo terjatuh. Edo anak terkuat di antara mereka. Pada setiap perlombaan, Edo selalu menang. Mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Ternyata pagi ini Edo lupa sarapan, sehingga badannya terasa lemas. Edo bangun kesiangan dan terburu-buru berangkat ke sekolah. Untuk menjadi kuat, kita harus banyak berlatih dan makan dengan cukup. Anak-anak baca harus sarapan pagi ya. Jangan lupa anak-anak, karena sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Sarapan pagi supaya badan kita menjadi kuat. Jika tidak sarapan, badan akan terasa lemas. Makanya anak-anakku tidurlah tepat waktu agar tidak kesiangan dan bisa sarapan di pagi harinya. Nah, sekarang kita masuk pada tugas 1 ya. Ada pada halaman 77 sampai halaman 78. Ayo menulis. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan teks yang kamu baca. Nomor 1. Apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak SD Nusantara? Nah, tadi ada anak-anak SD Nusantara ya. Apa yang dilakukannya berdasarkan teks tadi anak-anak? Silahkan tulis jawabannya di buku latihan. Soal yang kedua, mengapa Edo mengadu kesakitan? Pada cerita tadi, Edo mengadu kesakitan. Mengapa ya? Jika ada pertanyaan dengan kata mengapa, berarti dijawab dengan kata karena. Selalu ingat ya anak-anak. Lalu yang ketiga, apa yang dilakukan teman-teman Edo saat Edo kesakitan? Bagus. Silahkan tulis jawabannya di buku latihannya. Soal yang keempat, apakah kamu sarapan sebelum berangkat ke sekolah? Nah, anak-anak, jawaban untuk pertanyaan yang ini berdasarkan pengalaman anak-anak baca ya. Dan dari teks tadi. Begitu pula dengan pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 5, nomor 6, dan nomor 7. Selanjutnya nomor 5, jika kamu menjawab tidak, tuliskan alasannya. Jadi nak, jika jawaban nomor 4 tadi tidak, anak-anak baca tuliskan alasannya. Mengapa tidak sarapan? Soal yang ke-6, jika kamu menjawab iya, tuliskan makanan yang kamu makan saat sarapan. Apa saja makanan yang anak-anakku makan saat sarapan? Mungkin ada yang makan nasi, ada yang roti, minum susu, dan lain sebagainya. Soal yang ke-7, apakah makananmu saat sarapan sudah termasuk makanan sehat dan bergizi? Nah, kita masih ingat ya dengan pembelajaran yang lalu. Pembelajaran pertama, kedua, dan ketiga. Anak-anakku pasti masih ingat bahwa makanan yang sehat dan bergizi itu adalah bagus. Jawabannya jangan lupa ditulis pada buku latihannya. Baik, anak-anak semua, sebelum kita ke materi selanjutnya, Ibu akan memutarkan kembali sebuah lagu. Yeay! Anak-anak baca, ada yang
Tahu tidak dengan lagu Dudi Dudi Dam? Bagus. Nah, mari kita dengarkan bersama-sama ya.
Sudah kembali semangat? Bagus. Anak-anak baca harus baca. Lagu Dudi dan tadi ada beberapa jenis makanan yang disebutkan. Ada yang suka makan apa, nak? Bagus. Ada yang suka makan tempe goreng. Apalagi, nak? Ya, ada ayam goreng, sayur bayam, sayur bacem, ada sambalnya juga. Anak-anak baca, hati-hati ya, makan sambal karena rasanya pedas. Ya, kesimpulannya, makanan kesukaan sangat beragam, tapi bermacam-macam atau berbeda-beda. Ingat ya, menghargai keberagaman itu merupakan salah satu contoh pengawalan sila kedua Pancasila. Anak-anak baca, ada yang bisa sebutkan, nak, bunyi dari sila kedua Pancasila? Nah, keberagaman ini dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Jadi sikapi dengan baik supaya tidak terjadi perpecahan atau perselisihan. Keberagaman ini dapat kita temui di mana saja ya anak-anak? Bisa di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Contohnya, keberagaman kegemaran atau hobi. Yang kedua, keragaman suku, keragaman agama, cita-cita, jenis kelamin, dan keberagaman makanan kesukaan. Contohnya ada di buku anak-anak baca halaman 79. Contoh yang pertama, Siti suka sayur bayam. Dayu lebih suka wortel. Kedua sayuran itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Contoh yang kedua, Lani suka ikan. Udin lebih suka daging. Kedua lauk itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Contoh yang ketiga, Edo suka kentang. Benny lebih suka roti. Kedua makanan itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Kalau anak-anak baca, dulu waktu sekolah, sukanya makan apa, nak? Wah, ternyata anak-anak baca suka jajan ya. Semuanya semangat menjawab. Ada yang jawab suka makan mie goreng, suka makan nasi kuning, somai, sosis, apalagi? Ya, donat, es lilin, roti. Ya, anak-anak, ingat ya, tidak semua jajanan anak sekolah itu menyehatkan. Bagaimana cara membedakannya? Nah, kebanyakan ayah bunda di rumah selalu khawatir jika anak-anak sering jajan sembarangan di sekolah. Namun ayah bunda, tidak semua jajanan anak sekolah tidak steril ya dan tidak sehat. Nah, selain memberikan uang saku, ayah bunda juga sering memberikan bekal makanan sehat. Namun, terkadang hal tersebut tidak bisa selamanya rutin dilaksanakan. Bagi ayah bunda sebagai orang tua, perlu memberikan pengetahuan bagaimana cara membedakan jajanan anak sekolah yang sehat dan yang tidak sehat. Di sini, ibu guru akan memberikan sedikit informasi tentang tanda-tanda jajanan yang tidak sehat. Yang pertama, warna mencolok.
bagi anak-anak. Padahal warna yang colok tersebut bisa jadi tanda jajanan menggunakan zat warna terlalu banyak. Zat warna yang digunakan juga belum tentu menggunakan pewarna makanan. Biasa para pedagang menggunakan pewarna tekstil. Nah, warna makanan biasanya juga tidak bisa hilang dari jari-jari tangan meskipun sudah dicuci. Yang kedua, rasanya sangat tajam dari rasanya. Maksudnya Bu Guru, Ibu beri contoh ya. Rasa terlalu gurih dan pahit. Terlalu gurih, tanda jajanan anak-anak terlalu banyak menggunakan penyedap rasa. Yang ketiga, berbau tak sedap. Jajanan yang tidak sehat juga bisa ditandai dari aromanya. Hindari jajanan yang sudah berbau asam dan busuk ya. Bisa jadi jajanan tersebut sudah kadaluarsa. Yang keempat, dibungkus koran atau kertas bekas. Jajanan yang sehat seharusnya tidak boleh dibungkus koran atau dengan kertas bekas. Makanan bisa tercemar dari bungkus koran tersebut yang tidak bersih. Anak-anak macam, hindari juga ya jajanan yang terpapar debu dan banyak lawatnya. Karena semua sudah tahu informasi tentang jajanan yang tidak sehat, Guru ingin bertanya, siapa anak-anak macam yang tahu makanan dan minuman khas Kabupaten Sinjai? Ayo, siapa? Banyak sekali jenisnya. Nah, di sini Ibu ada beberapa contoh ya makanan khas kita. Nah, yang pertama ada kue apa namanya? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Namanya kue layak. Yang kedua, betul, namanya Minas, minuman asli Sinjai. Yang terakhir, Nak, ada yang tahu? Siapa yang bisa jawab? Bagus sekali, namanya lahap pete. Kita semuanya. Itulah tadi beberapa contoh makanan dan minuman khas yang ada di Kabupaten Sinjai. Sekarang kita lihat tugas keduanya nak di halaman 80. Ayo bercerita. Apa makanan kesukaanmu? Apakah makanan kesukaanmu termasuk makanan sehat dan bergizi? Ayo tulis dan ceritakan makanan kesukaanmu. Bisa anak-anakku di screenshot tugasnya? Lagi. Ya. Jadi tugasnya sudah ada 2 ya. Yang pertama tadi menjawab pertanyaan. Yang kedua menulis cerita tentang makanan kesukaan. Supaya anak-anakku bisa rileks dalam mengerjakan tugas. Bagaimana kalau kita bernyanyi dan menari? Mau? Kalau begitu, anak-anakku, kita berdiri dulu ya. Kita akan bernyanyi dan menari lagu Aram Samsam. Sudah ada yang tahu lagunya, nak? Bagus. Kita mulai ya. Aram Samsam, guli 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 ram Samsam. Aram Samsam, guli 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 ram Samsam. Arapi, guli 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 ram Samsam. Arapi, guli 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 ram Samsam. Repetamos macam. Aram Samsam,
aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam, aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam, arapi arapi, guli 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 ram sam sam, arapi arapi, guli 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 ram sam sam, formele mai repede. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam, aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam, arapi arapi, guli 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 ram sam sam, arapi arapi, guli 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 ram sam sam. Yusuf, hai to gikon. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam, aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam, arapi arapi, guli 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 ram sam sam, arapi arapi, guli 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 ram sam sam. Kita sudah belajar bernyanyi dan menari. Sekarang kita kembali ke pelajaran selanjutnya. Di sini ada permainan kijang dan rusa. Permainan ini dilakukan untuk melatih kekuatan tubuh anak-anak macan. Bagaimana cara bermainnya? Yuk simak penjelasan Ibu Guru dengan baik. Kijang dan rusa. Anak-anak berdiri dalam dua baris. Mereka berdiri saling berhadapan. Kemudian buatlah garis di depan kedua barisan tersebut. Dan ambil jarak agar tidak berdekatan ya. Nah, deretan yang satu diberi nama rusa. Deretan yang lainnya diberi nama kijang. Apabila guru memanggil kijang, maka deret kijang lompat ke depan, sedangkan deret rusa berjalan ke belakang. Apabila guru memanggil rusa, maka deret rusa melompat ke depan, sedangkan deret kijang apa nak? Betul, berjalan ke belakang. Kelompok yang selalu benar mengikuti instruksi adalah kelompok pemenangnya. Bagaimana anak-anak macan? Mudah sekali kan? Nah, bagaimana kalau kita praktikkan bersama-sama? Di rumah, anak-anakku boleh mempraktikannya bersama dengan adik, dengan kakak, ayah atau bunda. Siap? Oke, 1, 2, 3, mulai.
Bagaimana, nak? Ulangi sekali lagi. Baik, kita ulangi sekali lagi ya. Hal inilah dilakukan di lapangan. Rusa, 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 kijang, 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 rusa, 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 kijang, 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 rusa, rusa. Bagaimana perasaannya, nak, setelah bermain? Menyenangkan bukan? Semoga anak-anakku hari ini bisa memahami apa yang ibu sampaikan. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini, nak. Sebelum menutup pembelajaran, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Dan ibu guru, makanlah dan berlatih secara teratur agar anak-anakku bisa menjadi kuat dan daya tahan tubuh bisa bertambah. Serta jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Selamat belajar di rumah anak-anak Maca. Tetap semangat. Jadikan setiap tempat sebagai Terima kasih kepada Ibu Warda yang telah menyajikan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mengingatkan kembali ya anak-anakku untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Ibu Guru Warda tadi. Yang pertama, menjawab pertanyaan di buku tematiknya halaman 77 sampai dengan